Hai, jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kita lanjut lagi membahas soal prediksi TPS UTBK. Kita kemarin sudah sampai nomor 70 ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke nomor 71. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini diberikan S sama dengan akar ini. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah 2S, berarti kita harus mencari S-nya ya. Kita langsung cari aja. Akar 1 ditambah dengan 17/64, berarti kita harus menyamakan penyebutnya ya. Di sini penyebutnya 64, di sini 1. 1 itu samanya dengan 64/64 ya. Jadi kemudian langsung ditambah saja dengan 17 ya. Dibagi dengan 64. 64 bagi 64 nilainya 1 plus 17/64 kan sama ya. Berarti nilainya sama dengan yang atas dijumlahkan 64 tambah 17 yaitu 81, kemudian dibagi dengan 64. Ini menghitung yang di dalam ya. Tapi ada akarnya ya, jangan lupa masih ada akar di sana. Akarnya ada 2. Nah, berarti sama dengan yang di dalam dulu, akar yang di luar biarkan dulu. Kemudian akar 81 nilainya adalah 9, kemudian akar 64 itu nilainya adalah 8. Ini bisa kita pecah. Akar 9 itu nilainya adalah 3, kemudian akar 8, 8 itu sama hanya dengan 4 kali 2. Akar 4 nilainya 2, akar 2 nilainya tetap akar 2. Ya. Oke, sekarang kita rasionalkan ya, masing-masing dikalikan dengan akar 2. Ya, karena di bawah per nggak boleh ada akar ya. 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2 dibagi dengan akar 2 kali akar 2 nilainya akar 4 atau 2 ya. Ini nilainya 2. 2 kali 2 berarti 4. Berarti 3/4 akar 2. Itu adalah nilai S-nya. Di sini P itu adalah 2S, berarti di sini sama halnya dengan 2 kali S. S-nya adalah yang ini. Berarti 2 kali 3/4 akar 2. 2 sama 4-nya bisa kita coret ya, masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2 nilainya 2. 3 bagi 2 itu samanya dengan 1,5 atau 1,5 akar 2. Nilai P-nya adalah 1,5, kemudian nilai Q-nya juga sama, 1,5 akar 2 ya. Sama berarti ya. Kalau begitu jawabannya adalah yang C. P nilainya sama dengan Q. Nomor 72. Ada 4 RT yang akan memilih satu dari 2 calon ketua RW baru, yaitu Bu Ani dan Bu Ina. Masing-masing 30 keluarga dari RT 1 dan 2 mendukung Bu Ina. Rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 02 dan 04 adalah 35 kepala keluarga. Rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 01 dan 03 adalah 50 kepala keluarga. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 03 dan 04. Yang Q, rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 2 dan RT 3. Jadi ini yang dipakai hanya Bu Ina saja ya, sedangkan Bu Ani nggak dipakai. Ya, kita misalkan saja untuk yang RT 1, kita misalkan dengan A, kemudian RT 2B, RT 3C, RT 4 adalah D. Di sini sudah diketahui bahwa masing-masing 30 kepala keluarga untuk RT 2 dan RT 1 ya. Berarti yang RT 1 atau A ini adalah 30, yang B juga nilainya 30. Sementara yang C dan D belum diketahui. Tapi di sini rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 2 dan 4, berarti RT 2 itu adalah B, ya, B-nya adalah 30, ditambah dengan RT 4, RT 4-nya belum tahu yaitu D, dibagi dengan banyaknya RT, ini ada 2 RT, karena yang ini adalah rata-rata pendukung RT ya, RT-nya ada 4 ya, berarti ini 2 RT berarti dibagi 2 untuk mencari rata-rata. Rata-ratanya dari B dan D atau 2 dan 4 itu adalah rata-ratanya berapa? 35, ya di sini 35. Kemudian kalikan silang ya, berarti jadinya adalah 30 plus D, nilainya sama dengan 70. Kalau begitu D-nya sama dengan 70 dikurangi 30. Berarti D-nya sama dengan 40. Ya, ini ketemu rata-rata, bukan rata-rata, ini ketemu kepala keluarga dari RT 4 itu adalah 40.
kepala keluarga. Kemudian yang selanjutnya ini ada rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 01 dan 03. 01 itu adalah A, A-nya sudah ada 30, ditambah dengan RT 03 yaitu C ya. Dibagi 2, atau langsung nanti kali 2, itu nggak masalah. Ini 50. 50, ini aja dulu nggak apa-apa ya. 30 ditambah C, karena ada 2 RT berarti dibagi 2, sama dengan rata-ratanya adalah berapa? 50 kepala keluarga. Berarti C atau sini 30 ditambah C sama dengan 50 kali 2 yaitu 100. Berarti C sama dengan 100 kurangi 30 yaitu 70. Ini adalah nilai C-nya. Sekarang yang ditanyakan apa? Rata-rata pendukung yang ini dulu ya. Rata-rata pendukung Bu Ina dari RT 03 dan 04. 03-nya adalah berapa tadi? 03-nya 70, berarti 70 ditambah dengan 04. 04-nya adalah 40. Dibagi dengan 2. Kemudian yang ini rata-rata dari pendukung 02. 02 itu 30 ditambah dengan 03 itu yang C yaitu 70 dibagi dengan 2. Dari sini sudah tahu ya, di sini nilainya berapa? 110 dibagi 2, sementara yang ini adalah 100 dibagi 2. Berarti lebih besar yang 110 ini ya. Berarti nilai P-nya itu lebih besar daripada nilai Q-nya. Ya, jawabannya adalah yang A. 73. Stefan dan Diani diundang ke pesta dansa. Ada 7 pria, 7 pria dan 7 wanita yang berpartisipasi. Satu pria dan satu wanita dipilih panitia untuk memimpin jalannya dansa. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P adalah peluang Stefan dan Diani tidak terpilih menjadi pemimpin jalannya dansa. Yang Q sepertujuh. Oke, di sini ada peluang ya. Jadi peluang yang pertama Stefan ya. Peluang Stefan dipilih itu berarti karena di sini ada 7 pria berarti peluang terpilihnya adalah 1/7. Kemudian peluang Diani. Peluang Diani terpilih itu juga sama karena wanitanya juga ada 7. 1/7. Kalau yang peluang dipilihnya itu adalah 1/7 berarti peluang tidak dipilih karena di sini yang tidak dipilih ya. Peluang tidak dipilihnya berarti peluang tidak dipilih atau PS aksen gitu aja ya. Ini tidak dipilih ya. Berarti peluangnya adalah 7 kurangi 1 yaitu 6/7. Peluangnya adalah 6/7. Karena peluang itu kalau dijumlahkan kan harus 1 ya. Ini kalau dijumlahkan nanti 7/7 1. Kemudian peluang Diana aksen atau tidak dipilih Diana itu juga sama yaitu 6/7. Nah, di sini peluang Stefan dan Diani tidak dipilih. Berarti pastinya lebih besar kan peluangnya tidak dipilih daripada 1/7 ini. Yang Stefan saja sudah 6/7 peluangnya dan Diani itu 6/7 juga. Ya. Berarti peluang tidak dipilihnya itu pastinya lebih besar daripada 1/7. Ya, jawabannya berarti P-nya lebih besar daripada Q. 74. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu adalah F dalam kurung G3, yang Q sama dengan 5. Di sini ada Fx, ya. Jadi yang grafik ini adalah grafik Fx, kemudian grafik yang ke atas ini adalah grafik Gx, ya. Y sama dengan Gx. Yang pertama di dalam F itu ada G3, berarti kita harus mencari G3 dulu. G3. Berarti untuk G3 ini adalah garis G-nya ya, garis G-nya adalah yang ini. G3 ketika X-nya diganti dengan 3, ini X-nya diganti 3, maka nilainya adalah di sini. Nilainya berapa ini? 1. Berarti G3 nilainya adalah 1. Ya. Bukan yang atas ini ya, bukan. Karena G itu garisnya yang ini. Kemudian di sini ada G3. Berarti sama dengan G3-nya sudah ketemu 1, berarti sama dengan F1. Ya. Berarti F1 sama dengan berapa? F1, F itu adalah garis yang melengkung ini. F1 berarti ketika X-nya 1, maka Y-nya berapa? Ketemunya di titik sini.
ya kan? Ini adalah F1, berarti nilainya berapa? 7. Ya, berarti nilainya adalah 7. Kalau begitu yang ini nilainya 7, yang ini nilainya 5. 7 sama 5 besar mana? Besar 7 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. 75. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 5,9, Q-nya adalah X. Berarti kita harus mencari nilai X ya. Di sini diberikan segitiga tumpul ya. Tapi ini pastinya karena di sini X itu bisa bermacam-macam ya. Jadi kemungkinan yang bisa kita peroleh adalah untuk mencari nilai X itu berarti minimal itu harus ini. Yang ini ada angka 9, ini ada angka 3. Untuk yang nilai terkecil berarti nanti adalah 9 kurangi 3, itu X-nya ya terletak di antara 9 kurangi 3, kemudian 9 ditambah 3. Ya, berarti 9 kurangi 3 itu berarti 6, kemudian X, kemudian 9 tambah 3, yaitu 12. Berarti X-nya itu berkisar antara 6 sampai 12. Tapi 6 sendiri nggak boleh, dan 12 sendiri nggak boleh. Karena kalau 6 ini sisinya 6, X-nya 6, berarti 3 tambah 6 itu baru garis lurus. Ya, jadi belum membentuk segitiga. Begitu juga dengan 12. Kalau sisi X-nya ini 12, misalkan ini 12, ya 12 kemudian di sini adalah 3, yang sini 9, itu juga baru membentuk garis lurus ya. Jadi X-nya itu terletak di antara 6 sampai dengan 12. Berarti kalau P-nya itu 5,9 dan Q-nya nilainya di antara 6 sampai 12, berarti pastinya Q-nya lebih besar daripada P-nya. Ya, berarti jawabannya 76. Jika A dan B adalah dua bilangan bulat yang masing-masing terdiri atas 2 digit kecuali dalam urutan terbalik. Berapa jumlah A dan B? Kita tidak bisa menentukan ya kalau hanya seperti ini. Berarti kita butuh syarat yang pertama. A kurangi B 45. Kalau misalkan ini ada 2 digit ya. Jadi bilangan A itu adalah 2 digit, kemudian yang B 2 digit. Yang A ini 2 digit, yang B 2 digit. Kemudian kecuali dalam bentuk urutan terbalik. Kecuali dalam urutan terbalik. Urutan terbalik itu misalkan ya, misalkan 41 dengan 14. Ini urutannya terbalik. 41, 14 ya. Kemudian kalau seperti ini kan banyak banget ya kemungkinannya, maka tidak bisa untuk menentukan jumlah A dan B. Kalau misalkan ditambah yang pertama, A kurangi B 45. Jadi ini selisihnya harus 45. Ini selisihnya tidak 45 ya. Berarti carilah angka yang selisihnya bilangannya itu berurutan terbalik ya, urutan terbalik tapi yang selisihnya adalah 45, yaitu 61 sama 16 ya. Ini kan 61 16 kan terbalik. Ketika dikurangi 61 kurangi 16 itu nilainya 45. Ya, sesuai. Ada nggak yang lain? Yang lain adalah 72 dikurangi dengan 27. 72 kurang 27 itu 45 juga. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. 83 sama 38. Ada lagi yang lain. 94 sama 49. Ini kalau dikurangkan masing-masing selisihnya 45 semua. Ada lagi yang lain tidak ada ya. Hanya ada 4 ini. Ini berarti kalau ditambahkan seperti ini berarti jawabannya berapakah nilai A dan B? Bisa bermacam-macam jawaban. Jadi tidak bisa menentukan mana jawaban yang benar. Mana A dan A plus B yang benar. Jadi kalau ada banyak jawaban maka tidak bisa untuk menentukan. Jadi yang pertama ini belum cukup ya. Jadi untuk yang pertama ini belum cukup. Yang kedua, kalau misalkan ditambahkan dengan yang kedua. Perbedaan antara 2 digit pada tiap bilangan adalah 5. Ini urutan terbalik ya. Sudah, ini urutan terbalik. Tapi syaratnya tiap bilangan urutan perbedaan 2 digit pada tiap bilangan adalah 5. Ini bedanya berapa? 2 digit ini. 94. Itu 9 sama 4. Itu perbedaannya 5. Selisihnya 5 kan? Iya. Kemudian 4 sama 9, selisihnya juga 5. Ya, ini berlaku ya. 8 sama 3, 8 kurangi 3, 5. 8 kurangi 3, 5. 7 kurangi 2, 5. Ini juga, ini sama halnya dengan syarat yang pertama ya. Jadi ketika dua-duanya ditambahkan pun, ini tidak bisa untuk menjawab berapakah jumlah nilai A dan B. Karena jawabannya bisa macam-macam. Bisa seperti ini,
bisa 61 tambah 16, bisa 72 tambah 27, bisa 83 tambah 38. Jadi tidak bisa menentukan jawaban yang pasti. Jawabannya itu kan harus satu ya. Ini kalau jawabannya banyak ya tidak mungkin ya. Kecuali nih ya, kecuali yang pernyataan kedua ini adalah 2 digit tapi yang prima. Nah, kalau yang prima itu berarti 2 digit yang prima itu berarti hanya yang ini saja. Ya, 2 digit prima itu berarti yang 72 ditambah 27. Itu baru ketemu jawabannya. Tapi kalau hanya perbedaan antara 2 digit pada tiap bilangan adalah 5, berarti ya sama hanya dengan yang pertama tadi, masih banyak jawaban ya. Jadi jawabannya yang pertama tidak cukup, yang kedua juga tidak cukup. Berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah yang E. Tapi kalau menurut teman-teman ada jawabannya silahkan ya. Tapi menurut Mimin saat ini belum bisa menentukan jawaban. Jadi jawabannya adalah yang E. 77. Jenny lari pagi sepanjang rute yang sama setiap hari pada kecepatan yang sama selama 80 menit. Berapa jarak yang ditempuh Jenny tiap lari pagi? Ini belum bisa menjawab ya, harus ada tambahan. Pernyataan yang pertama, kemarin Jenny mulai lari pagi jam 5. Kira-kira bisa menjawab nggak berapa jarak yang ditempuh tiap lari pagi kalau hanya diberikan. Kemarin larinya jam 5 saja. Tidak bisa menjawab ya, berapa kilo jaraknya. Ini setiap selama, ini adalah kecepatannya sama selama 80 menit. Kemudian larinya jam 5. Nah, sampai jam berapa nggak tahu, berarti nggak tahu juga jarak tempuhnya. Berarti yang pertama ini belum cukup. Ya. Yang kedua, kemarin Jenny menempuh 5 km pada jam 5.40 dan 8 km pada jam 6.40. Maksudnya gimana? Nah, pada jam 5, Jenny itu kan lari ya, mulainya nggak tahu, lari. Ya. Kemudian pada jam 5, jam 05.40, itu sudah menempuh, ini awalnya mulai dari sini ya. Kemudian sampai sini itu sudah menempuh jarak 5 km. Ya. Kemudian kan tetap lari kan Jenny? Lari kan selama 80 menit. Lari terus sampai. Tapi ketika pas pukul berapa ini? 06.40 itu di sini sudah pada kilometer 8 ya, mendapat 8 km sampai sini. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa kilometernya di sini. Ini waktunya juga sudah ada yang atas ini waktunya. Waktunya itu berarti dari 5.40 sampai 6.40 itu berarti waktunya atau T-nya itu sama dengan 1 jam ya. Atau 60 menit. 60 menit. Kemudian jaraknya, berarti di sini jaraknya atau S ya. Jaraknya itu berarti 8 kurangi 5 yaitu 3. 3 apa ini? Kilometer ya. Jadi 3 kilometer. Jadi selama 60 menit itu 3 kilometer. Kalau misalkan di sini sudah ada kecepatan rata-rata selama 80 menit, berarti jarak yang ditempuh. Jadi tiap lari pagi, kita lihat lari pagi yang kemarin saja. Yang kemarin saja itu dia tiap 3 kilometer itu butuhnya 60 menit kan. 60 menit ya. Padahal dia larinya selama berapa menit? 80 menit ya. Berarti dikali dengan 80 menit. Maka untuk yang kedua ini bisa dicari ini jaraknya. Menit sama menit kan dicoret hilang ya. Berarti nanti tinggal kilometer. Sehingga ketemu jarak yang ditanyakan. Berarti untuk yang pernyataan kedua ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Ya, berarti yang kedua ini cukup. Yang satu tidak cukup. Jawabannya berarti pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang 1 ini nggak cukup. Hanya diberikan waktu jam 5 saja. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. 78. Berapa rata-rata biaya produksi sebuah mobil balap? 1. Biaya produksi 100 mobil balap A dan mobil balap B adalah 220 miliar. Yang kedua, rata-rata biaya produksi mobil balap A 200 juta, lebih banyak daripada B. Yang ditanyakan rata-rata ya. Berarti di sini sudah ada biaya produksi 100 mobil
balap A dan mobil balap B. Nah, ini pengertian 100 mobil balap A dan balap B itu apakah jumlah seluruhnya mobilnya itu 100 atau setiap mobilnya A 100 kemudian mobil B-nya 100. Tapi yang jelas jumlahnya ada ya. Ini mobil balap A karena di sini ada dan kan tidak selisih ya. Berarti mobilnya itu ada dua macam yaitu A dan B. Maka untuk mencari rata-rata bisa kita cari dengan cara berarti biaya seluruhnya, biaya produksi seluruhnya yaitu 220 M ini ya dibagi dengan banyaknya mobil. Ya, bisa jadi 100 atau bisa jadi 200 kalau pengertiannya di sini. Mobil A-nya 100, kemudian mobil B-nya 100, berarti 200. Tapi tetap bisa dicari, ya kan? Nah, untuk yang pertama ini berarti sudah cukup untuk mencari nilai rata-rata harga atau biaya rata-rata biaya produksi untuk tiap mobil balap ya. Jadi yang satu ini sudah cukup. Kemudian yang kedua, rata-rata biaya produksi mobil balap A itu sama dengan 200 juta lebih banyak daripada B. Berarti ini sama hanya dengan A, itu nilainya sama dengan 200 juta, 200 CT saja ya. Lebih banyak berarti ditambah dengan B. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan kita pindah ruas, A dikurangi B nilainya sama dengan 200 juta. Karena ini dikurangi berarti kita tidak bisa menentukan nilainya. Ya, jadi A dan B-nya banyaknya mobil ada berapa kan tidak tahu di sini. Maka untuk yang kedua ini tidak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Sehingga jawabannya adalah satu saja sudah cukup ya. Jadi satu saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya yang A ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. 79. Berapa luas lingkaran dengan pusat M berikut? Ya, ditanyakan luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat ya. Berarti harus tahu R-nya berapa. Ini enggak ada angkanya ya, enggak ada yang diketahui, maka tidak bisa ditentukan luasnya. Tapi kalau misalkan ditambah dengan pernyataan yang pertama, cukup enggak? Diketahui AC sama dengan 8 akar 2. AC kalau misalkan di sini adalah 8 akar 2, yaitu panjang AC, maka bisa nggak dicari R-nya? Bisa ya, dicari. Ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki di sini 8 akar 2 pasti yang di apa namanya? Sisi-sisi di kakinya juga akan sama ya, 8 ya. Berarti sesuai dengan rumus Pitagoras ya. Gunakanlah rumus Pitagoras nanti ketemulah R-nya 8. Kalau R-nya sudah ketemu, maka luasnya otomatis akan ketemu. Berarti yang satu saja sudah cukup ya. Pernyataan pertama ini cukup untuk menjawab berapa luasnya. Kemudian yang kedua, ABC sama dengan 4pi. ABC itu berarti namanya busur ya ini ya. Busurnya adalah 4pi. Busur dari seperempat lingkaran. Berarti samanya dengan seperempat dari keliling lingkaran. Berarti busur itu nilainya di sini 4pi. Seperempat dari lingkaran. Berarti seperempat dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr ya. 2πr. Berarti sama dengan seperempat lingkaran itu nilainya adalah 4pi. Nah, dari sini pi-nya kita coret, maka nanti R-nya ketemu, ya kan? Ada ya, ada nilainya kan. Kalau R-nya nilainya ada, berarti nanti luas lingkarannya juga bisa dicari. Berarti yang nomor 2 saja juga cukup, ya. Ya, jadi sendiri-sendiri cukup ya. Jadi yang pertama saja cukup, yang kedua saja juga cukup. Jawabannya adalah yang D. Nomor terakhir ya, nomor 80. ABCD adalah segi 4 dengan panjang X cm, lebar Y cm, panjang X, lebar Y, dan diagonalnya adalah Z. Berapa keliling ABCD? Berarti harus cari nilai X dan Y-nya ya. Kalau ditambahkan X kurang Y sama dengan 7, X kurang Y sama dengan 7, maka ini belum bisa untuk menjawab pertanyaan ini ya. Karena yang ditanyakan adalah keliling. Keliling itu berarti kalau misalkan ini X, berarti yang ini juga X. Ini Y, berarti yang atas juga Y. Berarti kelilingnya itu rumusnya adalah keliling sama dengan 2X ditambah 2Y. Karena X dan Y-nya belum tahu, ini baru X min Y-nya sama dengan 7, maka ini belum cukup untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian kalau yang kedua sendiri adalah Z-nya 13. Berarti yang sisi diagonalnya ini ya, 13.
hanya diketahui satu ini saja, maka kita tidak bisa mencari nilai Y dan juga nilai X. Jadi yang ini juga belum cukup untuk bisa menjawab pertanyaan berapa kelilingnya. Kalau digabungkan gimana? Kalau digabungkan kedua-duanya, ini 13, yang ini selisihnya adalah 7. Kita gunakan rumus Pitagoras ya, pada segitiga siku-siku. Nah, ingat ya, triple Pitagoras, yang ada 13-nya berapa? Iya, 5, 5, kemudian berapa? 12, 13. Ini adalah triple Pitagoras ya. Pastinya kalau di SMP sudah hafal ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, dan seterusnya ya. Oke, ini salah satu dari triple Pitagoras adalah 5, 12, 13. Kemudian kita lihat di sini ternyata selisihnya yang diminta 7 kalau pernyataan yang pertama. Ini selisihnya berapa? 12 kurang 5, 7. Cocok ya. Berarti ini sudah bisa untuk menjawab pertanyaan yang keliling ini. Berarti 12, 12, kemudian 5, 5. Maka kelilingnya ketemu. Sehingga untuk menjawab ini butuh pernyataan 1 dan 2. Harus bersama-sama. Ya, jadi jawabannya adalah yang benar, yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Baik, teman-teman, sudah selesai kita bahas sampai nomor 80. Kita akan lanjut lagi membahas soal prediksi TPS UTBK yang akan datang. Insya Allah kita kedepannya akan buatkan yang berbahasa Inggris ya. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. See you.